Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 5243530005 dari kelas TIA. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pengerjaan tugas akhir saya pada mata kuliah signal processing. Di sini kita masuk pada modul praktikum sistem kendali pada modul 1, yaitu pengenalan MATLAB. Jadi MATLAB ini adalah bahasa pemrograman ya tingkat tinggi yang dikembangkan oleh MathWorks dan dikhususkan untuk komputasi numerik, visualisasi, dan pemrograman. Nah, langsung saja kita masuk ke latihan yang ada pada modul 1 ini, yaitu kita disuruh membuat perintah pada command window dan pada workspace, kemudian command history, dan yang terakhir itu input dan output dengan nilai berdasarkan NIM pada setiap command. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membuat pada command window, yaitu tentang mencari nilai sin. Kemudian kita masuk saja ke MATLAB, kita ketikkan sin 75. Nah, di sini hasil dari sin 75 itu minus 0,3878. Kenapa bisa terjadi hasilnya itu minus 0,3878? Padahal kalau misalnya kita cari pada kalkulator atau melalui perhitungan, nilai sin 75 itu adalah di sini kita akan mencari nilai sin 75. Nilai sin 75 itu adalah 0,96 sekian. Nah, kenapa pada MATLAB itu bisa jadi minus 0,3878? Yuk kita bahas kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena pada MATLAB dia menggunakan radian sebagai satuan sudut secara default. Jadi ketika kita mengetik sin 75, maka hasilnya itu akan minus 0,3878. Jadi kalau kita mau mencari menghitung sin 75 derajat, kita akan menggunakan di siap fungsinya itu menambahkan huruf D. Nah, di sini baru benar sin 75 derajat itu adalah 0,9659 seperti yang kita hitung pada kalkulator tadi. Sin 75-nya 0,9659. Jadi itulah alasannya kenapa ketika kita membuat sin 75 yang keluar itu hasilnya adalah minus 0,378 bukan 0,9659, karena pada MATLAB itu tadi dia secara default dia menghitung radiannya bukan derajat. Jadi kalau kita mau mencari derajatnya, kita harus menambahkan fungsi D di belakang fungsi itu huruf D, seperti yang saya buat ini, seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke penjumlahan pada MATLAB seperti ini ya. Kita akan membuatnya di MATLAB. Di sini saya menggunakan NIM saya sebagai angkanya. Nah, di sini saya sudah menggunakan NIM saya sebagai nilai pada masing-masing bilangan satu ini dan bilangan yang kedua. Nah, kemudian keluarlah hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya kita akan masuk ke workspace atau jendela ruang kerja. Nah, di sini
Yang dimaksud dengan workspace itu adalah tempat penyimpanan sementara untuk semua variabel yang kita buat saat menjalankan program atau perintah. Jadi workspace itu dia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai menyimpan variabel yang dibuat oleh kita sendiri. Terus yang kedua itu menampilkan variabel, dan yang ketiga itu dia memudahkan kita sebagai pengguna saat mengelola data perhitungan. Baik, kita akan membuat contohnya langsung saja. Misalnya bilangan 1 sama dengan, kita buat nilainya itu 52. Ya, kemudian untuk bilangan 2-nya kita buat nilainya itu 43. Nah, kemudian kita bisa menjumlahkan antara bilangan 1 dan bilangan 2 ini. Caranya adalah bilangan 1 ditambah bilangan 2. Jadi hasilnya itu 95. Kenapa 95? Karena pada bilangan 1 ini kita buat nilainya itu 52, dan pada bilangan 2 ini kita buat nilainya itu 43, maka hasilnya adalah 95. Dapat kita lihat pada bagian yang workspace ini. Bilangan 1-nya 52, bilangan 2-nya 43, dan jawabannya itu 95. Berarti kan sesuai kan dengan yang kita buat. Kemudian kita akan masuk pada jendela history atau comment history. Jadi apalah itu comment history atau jendela history pada MATLAB? Nah, kita lihat pada pojok kanan bawah ini. Nah, di sini. Jadi apa sih itu comment history? Nah, comment history ini adalah fitur pada MATLAB yang menyimpan semua perintah yang pernah kita ketik atau jalankan di command window. Jadi semua perintah yang sudah kita ketik pada command window ini dia akan tercatat pada comment history yang di sebelah kanan bawah kita ini. Seperti contoh, misalnya saya tadi kan pernah mengetik sin 75. Nah, ini ketika kita ketik 2 kali, maka dia akan bisa tertulis kembali pada comment window. Seperti ini sudah saya lakukan. Nah, kita akan membuat contohnya untuk satu lagi pada penjumlahan ya. Pada yang ini kita ketik 2 kali, maka dia akan tertulis kembali pada comment window. Ini pada di sini dia akan tertulis kembali. Kemudian kita akan masuk kepada nilai input dan output. Nah, di sini saya akan menggunakan NIM saya sebagai nilai inputnya, yang dimana NIM saya adalah 5243530005. Baiklah, saya akan memasukkan nilai NIM saya. Nah, di sini saya sudah memasukkan NIM saya, yaitu pada input 1 52, input 2-nya itu 43, input 3-nya itu 53, input 4-nya itu 00, input 5-nya itu 05. Sesuai dengan NIM saya, yaitu 5243530005. Kemudian untuk mencari outputnya, kita akan
Kemudian untuk mencari nilai outputnya, kita bisa menjumlahkan nilai-nilai kelima nilai tersebut. Nah, setelah kita sudah selesai untuk mengetiknya, kemudian kita dapat lihat hasilnya itu 153. Kemudian kalau kita ingin membuat rata-rata dari nilainya itu, kita bisa juga jadi nilai semuanya ini tadi rata-rata jumlahnya itu dibagi dengan 5 karena nilainya ini kan ada 5 nilai. Nah, jadi hasilnya 30,6.000. Kemudian kita bisa juga menambahkan dua nilai saja, contohnya pada input 1 ditambah dengan input 2. Jadi hasilnya itu 95. Jadi kita tidak perlu juga menambahkan ke 5 inputnya atau apa, dan kita juga bisa menambahkan hanya 2 input saja dari total 5 inputnya. Contoh seperti yang saya buat, saya mau menambahkan input 1 ditambah input 2. Ini juga kita bisa buat input 2 ditambah input 3 dan sebagainya. Baik, berikutnya kita masuk pada modul 2, yaitu variabel, operator, dan matriks. Nah, tujuan dari modul ini yaitu untuk mengetahui variabel, operator, dan matriks pada MATLAB. Kemudian mengetahui cara menggunakan variabel, operator, dan matriks pada MATLAB. Nah, di sini ada contoh kegiatan praktikum. Langsung saja kita akan mencobanya pada MATLAB. Nah, di sini untuk variabel pertama itu sama dengan 67. Variabel pertama 67, baru variabel keduanya tadi 2, 3, dan 4. Kita buat variabel keduanya 2, 3, 4. Nah, sudah kita buat. Nah, di sini langsung tersimpan ya di workspace-nya. Pada variabel pertamanya 67, variabel keduanya itu 2, 3, dan 4. Nah, kemudian di sini ada juga untuk nilai X-nya itu 12, Y-nya itu 0,25, Z-nya itu pi per 2. Nah, di MATLAB di workspace-nya juga sudah tersimpan. Untuk X sama dengan 12,
Y sama dengan 0,25, Z sama dengan V per 2 ini sudah ada. Kemudian kita masuk untuk ke operasi aritmatikanya. Nah, di sini untuk operasi aritmatika sama dengan modul 1 tadi yang penjumlahan. Baiklah, kita coba saja untuk operasi penjumlahannya ini. Sini saya buat nilainya 5 ditambah 12. Nah, di sini dapat kelihatan hasilnya itu 17. Kemudian kita coba untuk yang perkaliannya ya. Di sini saya membuat nilainya itu 20 dikali 5 kita buat ditambah 10. Nah, di sini hasilnya 110 dan di workspace-nya juga kelihatan jawabannya 110 dan yang 5 tambah 12 tadi juga kelihatan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke matriksnya. Di sini ada contoh matriks A itu bernilai 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi di sini dibuat untuk membuat matriks yang memiliki beberapa baris, maka setiap barisnya harus dipisahkan dengan tanda titik koma. Contohnya itu langsung saja kita buat. Matriks A kemudian dipisah. Kalau kita membuat barisnya, kita harus menambahkan titik koma. Kemudian 4, 5, 6, tambahkan lagi titik komanya, kemudian 7, 8, 9. Nah, di sini dapat kita lihat matriksnya yang ini dia menjadi baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah sesuai ya dengan yang contoh pada modul tadi. Nah, di sini matriks yang tadi kita buat bisa kita tambahkan. Baiklah, di sini kita akan memproses semua nilai pada matriks yang telah kita buat menggunakan sebuah operator matematika atau fungsi tunggal. Nah, di sini kan A ditambah 10. Nah, saya akan menggunakan mengganti 10-nya ini menjadi 20. Nah, langsung saja kita buat. Nah, dapat kita lihat hasilnya itu yang satu ini menjadi 21, yang 2 ini menjadi 22, dan yang 3 ini menjadi 23 karena ininya kita tambah 20. Nah, berikutnya kita akan masuk ke transpose pada sebuah matrik dengan menggunakan tanda petik atas. Nah, langsung saja kita coba. Nah, dapat kita lihat ini kan tadi 1, 2, 3 nya kan berbaris. Nah, sekarang dia menjadi ke bawah atau berkolom. Jadi 1, 2, 3 satu kolom, 4, 5, 6 satu kolom, 7, 8, 9 satu kolom.
Baiklah, selanjutnya kita akan masuk saja langsung ke latihan yang ada pada modul ini. Buatlah dua matriks dengan sembarang ukuran, kemudian lakukan operasi aritmatika dan juga cari tahu determinan dan inverse dari suatu matriks. Perhatikan cara kerjanya. Langsung saja kita buat. Di sini saya menggunakan dua matriks, yaitu matriks A dan B. Nah, untuk nilai yang A, saya membuatnya pada kolom pertama itu 2, pada kolom yang kedua 1, pada kolom yang keduanya itu dia 1, terus pada kolom yang kedua itu bernilai 3 dan 4. Nah, kemudian untuk nilai yang B-nya, nilainya itu pada kolom pertama 5, dan 3. Untuk yang kolom kedua itu 2 dan 1. Kemudian kita buat untuk operasi matriks aritmatikanya. Yang pertama itu ada penjumlahan matriks A ditambah matriks B, kemudian pengurangan matriks A dikurang matriks B. Kemudian untuk perkalian matriks A dikali matriks B. Kemudian kita masuk untuk determinannya. Nah, determinan A sama dengan kemudian determinan B Nah, kemudian kita membuat untuk inverse-nya.
Kemudian untuk inverse yang B, nah berikut ini adalah operasi aritmatika matriks penjumlahan A ditambah B. Nah, yang dimana nilai A itu pada kolom pertama memiliki nilai 2 dan 1, kemudian pada kolom kedua memiliki nilai 3 dan 4, dan untuk yang B ini dia kolom pertama memiliki nilai 5 dan 3, berikutnya kolom kedua itu memiliki nilai 2 dan 1. Nah, untuk operasi penjumlahan matriksnya A ditambah B, di sini dapat kita lihat pada kolom pertama itu 7 dan 4. Nah, dari mana dapat 7 dan 4 ini? Hasil 7 ini didapat dari elemen pada baris pertama kolom pertama, yaitu 2 ditambah 5. Pada matriks A ini kan 2-nya ini ditambah 5. Berarti elemen baris pertama kolom pertama, sesuai ya, hasilnya 7. Nah, kemudian pada nilai 4 ini didapat dari kolom kedua yang ini, nilai 1 ini ditambah dengan baris pertama, yaitu nilai 3 ini, maka hasilnya 4. Kemudian untuk hasil kolom keduanya yang baris pertama 5 dan baris keduanya ini 5 juga, itu didapat dari 3 ditambah 2, yaitu dari baris pertama kolom pertama. Nah, kemudian untuk yang 5 satunya lagi ini dia didapat dari baris kedua kolom pertama. Maka kita dapatlah penjumlahan dari A ditambah B sama dengan pada kolom pertama itu 7 dan yang kedua itu 4. Yang baris keduanya itu 4. Dan pada kolom kedua itu 5 dan baris keduanya itu 5. Nah, pada hasil pengurangannya itu didapat nilainya itu yang pada kolom pertama itu -3 dan -2. Untuk kolom yang kedua itu 1 dan 3. Nah, -3 ini didapat dari nilai matriks A ya, 2 dikurang nilai matriks B 5. Maka dapatnya -3. Kemudian untuk -2 nya ini didapat dari 1 dikurang 1 yang ini dikurang 3. Kemudian untuk nilai satunya itu didapat dari 3 dikurang 2. Dan untuk nilai 3 ini didapat dari 4 kurang 1. Ditambah 3 kali 3 berarti 2 dikali 5, 3 dikali 3 hasilnya 19. Kemudian kita masuk ke hasil perkaliannya, yang dimana di sini didapat pada kolom pertama itu 19 dan 17, dan kolom kedua itu 7 dan 6. Nah, nilai 19 ini didapat dari 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 3. Terus yang 17 ini didapat dari 1 dikali 5 ditambah 4 dikali 3. Dan untuk nilai 7 didapat 2 kali 2 ditambah 3 kali 1. Dan untuk nilai 6 nya itu didapat dari 1 kali 2 ditambah 4 kali 1. Nah, kemudian kita masuk ke determinan A. Determinan A ini
Sebelum kita masuk ke determinan A, saya sedikit menjelaskan tentang determinan. Determinan ini fungsinya itu digunakan untuk mengetahui nilai khusus dari suatu matriks dan untuk menentukan apakah matriks memiliki inverse atau tidak. Nah, untuk yang nilai A ini, dia itu determinan A-nya itu sama dengan 5. Nah, 5 ini didapat dari mana sih? Jadi nilai 5 ini didapat dari 2 dikali 4 dikurang 3 kali 1. Jadi 2 kali 4 itu kan 8. Kemudian 3 kali 1 kan 3. Jadi hasilnya 5. Maka nilai 5 itu didapat dari hasil perkalian dan pengurangannya. Kemudian kita masuk untuk penjelasan determinan B. Kenapa bisa dapatnya minus 1? Karena 5 dikali 1 dikurang 2 kali 3. Jadi 5 kali 1 itu kan 5. Terus 2 kali 3 kan 6. Jadi 5 kurang 6 sama dengan minus 1. Nah, untuk inverse A-nya itu nilainya itu yang didapat pada kolom pertama itu 0,8, kemudian minus 0,2, dan kolom keduanya itu minus 0,6, dan yang kedua itu 0,4. Nah, untuk inverse B-nya itu didapat minus 1 pada kolom pertama, dan yang keduanya itu 3. Untuk kolom kedua itu hasilnya 2, dan yang satu lagi minus 5. Berikutnya kita akan masuk untuk latihan yang nomor 2. Buatlah skrip sederhana untuk menghitung A. Luas dan keliling lingkaran. B. Min dari data nilai berikut 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, dan 100. Kemudian yang pertama kita akan mengerjakan yang luas dan keliling lingkaran. Nah, untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, maka kita memasukkan untuk
Di sini saya sudah selesai untuk membuat perhitungan luas dan keliling dari lingkarannya. Nah, untuk input jari-jari lingkarannya kita masukkan R sama dengan 7. Kemudian kita masukkan luas lingkarannya itu, yaitu rumus luasnya itu 3,14 dikali 7 dikali R kuadrat. Kemudian kita masukkan rumus luas lingkaran, yaitu V dikali R kuadrat. Dan rumus keliling lingkarannya itu sama dengan 2 dikali V dikali R. Nah, jadi di sini kenapa bisa hasilnya tiba-tiba langsung 153,9380? Karena di sini kan V-nya itu kan 3,14, terus dikali R kuadrat. Berarti kan R-nya ini kan tadi 7, berarti kan 7 kuadrat. 7 kuadrat berarti 49, berarti 3,14 dikali 49. Maka hasilnya itu 153,9380. Kemudian untuk yang kelilingnya kenapa bisa 43,9823? Karena rumus keliling tadi kan 2 dikali V dikali R. Berarti 2 dikali 3,14 dikali 7. Maka dapatlah hasilnya 43,9823. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke bagian B-nya, min dari data nilai berikut, yaitu 40, 60, 87, 50, 86, 70, 90, dan 100. Langsung saja kita buka MATLAB-nya. Baiklah, di sini saya sudah membuat untuk mencari data minnya, mencari min dari data nilai berikut. Nah, di sini datanya itu 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, dan 100. Kemudian kita masukkan datanya tadi, dan di sini langsung keluar hasilnya itu 736,250. Nah, jadi hasil 736,250 ini dapat dari mana sih? Jadi hasil 736,250 ini didapat dari rumus min sama dengan jumlah semua data ini dibagi dari banyaknya data. Jadi contoh kayak 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, 100 ini kita jumlahkan semua. Terus kan ini ada 8, terus kita bagi 8. Jadi kan ini kalau kita total semua itu hasilnya itu 589. Terus kita bagi 8. Jadi hasilnya itu 73,625. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke pengerjaan tugas. Nah, di sini tugas pertama itu hitunglah dengan menggunakan MATLAB. Yang A itu 12 per 3,5. Kemudian soal yang B, C, dan D. Ya, langsung saja kita buat pada MATLAB. Nah, di sini kita sudah mencari untuk hasil dari yang A maupun yang B, C, dan yang D. Nah, di sini kan yang A-nya ini 12 per 3,5. Nah, hasilnya itu 3,4286. Nah, 3,4286 ini didapat dari mana sih? Jadi 3,4286 ini kalau secara matematisnya itu dia 12 dibagi 3,5. Jadi ubah 3,5 ini menjadi ke dalam bentuk pecahan. Jadi 3,5 itu sama dengan 7/2. Jadi 12 dibagi 7/2. Kan pembagian pecahan ini sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Jadi 12 dibagi 7/2 sama dengan 12 dikali 2/7 sama dengan 24/7. Jadi didapatlah hasilnya ini 32,4286. Nah, untuk yang B 3 ditambah 5/4 kuadrat. Nah, hasilnya itu 18,0
18,0625. Nah, jadi ini bisa dapat dari mana? Yaitu dengan cara kita itu mencari pecahan 5/4-nya itu. Jadi 5/4 itu sama dengan 1,25. Jadi 3 ditambah 1,25 sama dengan 4,25. Kemudian dipangkatkan 2. Jadi 4,25 dipangkat 2 hasilnya itu 18,0625. Nah, untuk yang C ini kita dapat hasilnya itu 0,7906. Nah, jadi kita di sini perlu mengkuadratkan masing-masing angkanya. Ini untuk perhitungan secara matematisnya ya. Jadi 0,25 kuadrat sama dengan itu 0,0625. Nah, untuk yang 0,75 itu hasilnya itu 0,5625. Kemudian kita jumlahkan 0,0625 ini ditambah 0,5625. Jadi hasilnya itu 0,625. Kemudian kita akarkan. Jadi akar dari 0,625 ini adalah 0,7906. Yang nomor yang D ini hasilnya itu 0,1. Nah, untuk perhitungan secara matematisnya itu kita menghitung bagian dalam kurung terlebih dahulu. Bagi 0,3 sama dengan 6 dibagi 3/10. Jadi sama dengan itu hasilnya 6 dikali 10/3. Jadi didapatlah hasilnya 20. Kemudian 2 yang ini kita bagi dengan hasil yang didapat dari perkalian 6 kali 10/3, yaitu yang 20 tadi. Jadi 2/20 itu hasilnya adalah 0,1. Nah, berikutnya kita masuk ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Jadi di sini buatlah 4 variabel berikut. A sama dengan 25, B sama dengan 50, C sama dengan 125, D sama dengan 89. Hitunglah dan simpan dalam variabel baru, yang dimana X sama dengan A ditambah B tambah C, Z sama dengan D akar A per B tambah C, Y sama dengan A per D ditambah B. Langsung saja kita buat pada MATLAB-nya. Nah, di sini kita sudah membuat variabelnya itu A sama dengan 25, B sama dengan 50, C sama dengan 125, D sama dengan 89. Kemudian perhitungannya itu X sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, untuk yang X ini hasilnya 200 karena kan 25 ditambah 50 ditambah C 125. Jadi hasilnya itu 200. Nah, untuk yang Z itu dia D dikali A per B ditambah C. Jadi hasilnya itu 169,5. Nah, jadi dari mana sih didapat hasil 169,5 ini? Jadi didapat dari Z sama dengan D dikali A per B ditambah C. Jadi D-nya itu kan 89, kemudian A-nya itu 25, B-nya ini 50. Ya udah 89 dikali 25 per 50 ditambah C. C-nya kan 125. Kemudian kita kalikan 89 dikali 25 sama dengan 2225. Kemudian 2225 ini dibagi sama B, yaitu 50. Jadi 2225 dibagi 50 sama dengan 44,5. Terus 44,5 tadi kita tambah C. Jadi 44,5 ditambah C-nya ini tadi 125. Jadi untuk hasilnya 44,5 ditambah 125 yaitu 169,5 yang C. Nah, untuk yang Y-nya ini sama dengan A per D ditambah B. Jadi hasilnya itu 0,1799. Nah, kita substitusi dulu nilai A-nya. A-nya tadi kan ini 25. Nah, kemudian yang D-nya itu 89. Kemudian yang B-nya itu 50. Jadi 25
25 per 89 ditambah 50 sama dengan 25 per 139. Jadi hasilnya itu 0,1799. Nah, kemudian kita masuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Manakah di antara nama-nama variabel berikut yang valid? Nah, jadi untuk dalam MATLAB ini nama variabel itu harus mengikuti beberapa aturan. Aturan penamaan variabel MATLAB yang pertama itu harus dimulai dengan satu huruf. Yang kedua boleh mengandung huruf, angka, dan underscore. Dan yang ketiga tidak boleh diawali oleh angka. Yang keempat tidak boleh memakai tanda operasi seperti garis atau titik. Yang kelima itu tidak boleh menggunakan kata khusus MATLAB atau reserved word. Jadi analisisnya, nah yang untuk yang pertama ini, yang luas ini, jadi itu dia valid karena dimulai dengan huruf dan hanya huruf. Terus yang bagian ke underscore 1 ini dia itu valid juga karena mengandung underscore dan angkanya itu diperbolehkan. Kemudian untuk yang 2 underscore data ini dia itu tidak valid karena diawali angka. Karena kan tadi di sini aturan MATLAB itu tidak boleh diawali oleh angka. Kemudian untuk yang div 3 dia tidak valid juga karena mengandung tanda titik 2 yang atas bawah itu. Kemudian untuk yang time itu valid karena dimulai dengan huruf. Kemudian time underscore from underscore start. Nah yang ini ya itu ini juga valid karena mengandung underscore. Terus yang nih 10 underscore hasil underscore terakhir ini tidak valid karena diawali oleh angka. Kemudian yang terakhir ini nilai di garis strip awal itu tidak valid karena mengandung tanda minus atau garis. Nah di sini saya akan memberi contoh pada MATLAB-nya ya. Contohnya itu misalnya kita buat luas sama dengan 100 ke underscore 1 sama dengan 50. Kemudian time sama dengan 10. Time underscore from underscore start sama dengan 0. Nah berikut inilah yang valid sesuai dengan aturan penamaan variabel pada MATLAB tadi. Jadi kesimpulannya itu dalam MATLAB nama variabel harus dimulai dengan huruf dan tidak boleh mengandung tanda operasi seperti minus atau titik 2. Oleh karena itu variabel yang valid pada soal ini adalah luas. Yang pertama itu luas, yang kedua itu kel underscore 1, baru yang ketiga itu time, baru yang terakhir itu time underscore from underscore start. Berikutnya kita akan masuk ke soal nomor 4. Definisikan vektor dari matriks berikut ini dalam MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuat codingan MATLAB-nya tadi, yaitu V-nya itu vektor kolom vektornya itu 10, 20, 30, 40.
Kemudian vektor kolom A nya itu minus 5, minus 15 dan minus 40. Kemudian untuk matriks 4 kali 4 nya itu 1, 3, 5, 0, kemudian 3, 1, 3, 5, kemudian 5, 3, 1, 3, kemudian 0, 5, 3, 1. Nah, jadi kan pada soal ini kita diminta untuk definisikan vektor dan matriks berikut ini. Nah, di sini saya pada MATLAB-nya saya sudah mendefinisikannya. Pertama kita membuat vektor V yang berisi angka 10, 20, 30, 40. Vektor ini merupakan vektor baris karena terdiri dari satu baris dan 4 kolom. Ya, sesuai ya dengan soalnya. Kemudian selanjutnya kita akan mendefinisikan vektor A yang berisi minus 5, minus 15 dan minus 40. Karena ini berbentuk kolom, setiap elemennya dipisahkan dengan tanda titik koma. Ini ya, udah kita buat setiap elemennya kita pisahkan dengan tanda titik koma. Kemudian selanjutnya kita mendefinisikan matriks B yang memiliki ukuran 4 kali 4. Dalam MATLAB setiap kolom ini dipisahkan dengan spasi, sedangkan setiap baris dipisahkan dengan tanda titik koma. Dengan cara ini MATLAB dapat mengenali struktur matriks yang kita buat. Ini yang kita buat ya. Setiap kolom itu kita gunakan memisahkannya dengan spasi nih, dan setiap baris kita menggunakan titik koma. Baik, untuk yang nomor 4 tadi sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Di sini diminta gabungkan matriks A dan B berikut ini, yang dimana matriks A ini berisi pada baris pertama itu 4 dan 8, kemudian pada baris kedua itu 2 dan 4, kemudian untuk matriks B nya itu baris pertama itu 1, baris kedua itu baris pertama kolom kedua 1, baris kedua kolom pertama 1, baris kedua kolom 2 minus 1, menjadi C sama dengan A dikali B, yang dimana W sama dengan B pada baris pertama kolom pertama itu B, pada baris pertama kolom kedua itu B, pada baris kedua kolom pertama itu B, dan pada baris kedua kolom kedua itu minus B. Ya, langsung saja kita praktekkan pada MATLAB-nya. Baiklah, di sini kita sudah mendefinisikan matriks A-nya itu pada baris pertama kolom pertama 4, baris pertama kolom kedua 8, baris kedua kolom pertama 2, baris kedua kolom kedua 4 untuk matriks yang A nya. Kemudian untuk matriks B nya baris pertama kolom pertama 1, baris pertama kolom kedua 1, baris kedua kolom pertama 1, baris kedua kolom kedua minus 1. Kemudian di sini pada soal diminta untuk menggabungkan matriks A dan B. C sama dengan A kali B. Kemudian kita disuruh membuat untuk matriks membuat matriks W, yaitu dimana isinya baris pertama kolom pertama B, baris pertama kolom kedua B, baris kedua kolom pertama B, baris kedua kolom kedua minus B. Nah, pada MATLAB sudah kita buat. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya itu pada baris pertama kolom pertama 1, pada baris kedua pada baris 1 kolom kedua 1, pada baris pertama kolom ketiga 1, baris keempat baris pertama kolom ke 4 1. Kemudian untuk baris kedua kolom 1 itu hasilnya 1, pada baris kedua kolom kedua itu minus 1, pada baris kedua kolom ketiga itu 1, pada baris keempat kolom keempat pada baris kedua kolom keempat itu minus 1. Pada baris ketiga kolom pertama 1, pada baris ketiga kolom kedua 1, pada baris
ketiga kolom ketiga minus 1, pada baris ketiga kolom keempat minus 1, dan pada baris keempat kolom pertama itu 1, pada baris keempat kolom kedua itu minus 1, pada baris keempat kolom ketiga itu minus 1, dan pada baris keempat kolom keempat itu 1. Jadi untuk baris atas itu B sama B, dan baris bawah itu B sama dengan minus B. Jadi minus B itu artinya semua elemen matriks B dikali minus 1. Baiklah, di sini kita akan masuk pada modul 3, yaitu M-file, fungsi dan grafik. Nah, tujuan pada modul ini yaitu untuk mengetahui M-file, fungsi dan grafik pada MATLAB. Baru yang kedua itu tujuannya untuk mengetahui cara menggunakan M-file, fungsi dan grafik pada MATLAB. Di sini ada apa? Jelaskan apa pengertian dari M-file pada MATLAB. Nah, untuk M-file pada MATLAB itu adalah file yang berisi kumpulan perintah atau kode program MATLAB yang disimpan dengan ekstensi .m. File ini digunakan untuk menyimpan program yang sudah kita buat sebelumnya agar bisa kita jalankan kembali tanpa harus mengetik ulang program tersebut. Nah, pengertian fungsi dalam M-file pada MATLAB adalah jadi fungsi M-file itu digunakan untuk menyimpan suatu perhitungan atau proses dalam bentuk fungsi, sehingga fungsi tersebut bisa dipanggil dan digunakan kembali kapan saja tanpa perlu menulis ulang programnya. Misalnya kita kayak nanti di sini ada tadi saya lihat untuk membuat fungsi dari tabung dan kerucut pada soal latihannya, pada soal tugasnya. Seperti itulah kira-kira. Kemudian pun secara umum M-file ini ada dua jenis. Yang pertama itu script M-file. Ini berisi kumpulan perintah MATLAB yang dijalankan secara langsung. Yang kedua itu ada function M-file. Ini berisi fungsi yang bisa menerima input dan menghasilkan output. Ya, langsung saja kita akan mengerjakan soal latihan pada modul 3 ini. Nah, untuk yang contoh-contoh ini tadi saya sudah juga mencobanya. Pada yang bagian ini saya tadi sudah mencobanya dan berhasil. Nah, di sini bisa kita lihat sesuai ya dengan contoh yang saya buat tadi. Kemudian kita lanjut saja untuk mengerjakan tugasnya. Nah, di sini tugas pertama itu kita diminta untuk menjalankan kode program. Kemudian kita menyimpannya dengan nama balok M. Selanjutnya buatlah fungsi untuk menghitung luas permukaan dan volume pada tabung dan kerucut. Simpan fungsi tersebut dengan nama tabung M dan kerucut. Oke. Pertama kita akan membuat program yang balok ini dulu. Langsung saja kita copy. Di sini kita buka untuk new scriptnya. Kita copy paste. Nah, tadi kan kita disuruh mengesipnya dengan balok, nama balok. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat untuk fungsi yang tabungnya. Sebenarnya sama saja, cuman dia hanya berbeda di untuk rumus dan volumenya. Ya, langsung saja kita buat.
Nah, di sini saya sudah selesai untuk membuat fungsi si tabung. Di sini rumusnya itu 2 dikali V dikali R dikali R ditambah T. Untuk menghitung volumenya itu V dikali R kuadrat dikali T. Nah, langsung saja kita save seperti yang tadi dengan nama tabung ATM. Nah, berikutnya kita akan membuat fungsi si kerucut. Nah, di sini saya juga sudah selesai untuk membuat fungsi kerucutnya. Langsung saja kita save seperti sebelumnya tadi, sama juga. Nah, tugas yang pertama tadi ini sudah selesai. Kemudian soal nomor 2 ini kita disuruh membuat script untuk meminta inputan uang apakah yang akan dihitung, luas dan volumenya. Kayak inilah di sini contoh. Misalnya kita mau menghitung balok nanti, maka kita akan memilih satu. Kemudian kita masukkanlah input dari si balok tersebut. Nah, langsung saja kita buat di sini. Nah, di sini kan sudah sesuai ya. Pilih bangun ruang, misalnya kita mau milih balok, tabung atau kerucut, masukkan panjangnya gitu. Masukkan pilihan Anda, kita memilih yang pertama itu untuk balok. Masukkan panjang balok, misalnya kita masukkan panjangnya itu 15, lebarnya itu 10, tingginya itu 8. Nah, maka luas permukaan baloknya itu 700 dan volume baloknya itu 1200. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menghitung si tabungnya. Nah, di sini kita harus mengganti dulu untuk inputnya. Ini kita buat di sini tabung. Nah, ketika kita mau menghitung tabung, kita harus mengganti ininya. Jadi untuk menghitung tabungnya kita juga harus mengubah ininya tadi. Ini kan karena tabung tidak ada panjang, maka ini kita hapus. Dan ini kita ganti menjadi R. Dan ini kita ganti menjadi tabung. Lebarnya ini kita ganti jadi jari-jari. Kemudian ini kita ganti kemudian tidak lupa juga kita untuk mengganti rumus dari tabung. Ini bisa kita 2 dikali Pi dikali R dikali T dikali
R ditambah T. Nah, itu untuk menghitung luasnya 2 dikali V dikali R dikali R ditambah T. Nah, untuk menghitung volumenya kita ganti juga, karena ini kan tadi yang masih yang tabung ya. V dikali R kuadrat dikali T. Nah, kita lihat dulu, cek dulu apakah udah pilihan 2 tabung, jari-jari tabung, input, luas. Nah, setelah sudah langsung saja kita enter 2. Nah, di sini kita masukkan jari-jari tabungnya itu 7. Kemudian untuk tinggi tabungnya kita buat 12. Sudah terhitung ya, untuk luas permukaan tabungnya itu 835, sekian. Dan untuk volume tabungnya itu hasilnya itu 1847, sekian. Nah, itu didapat dari mana? Nih, tadi kan dirumus 2 dikali V dikali R dikali R ditambah T. Nah, 2 dikali V ini kan 3,14. Kemudian dikali R-nya. R-nya kan di sini dibuat 7. Kemudian dikali lagi R dikali T. R-nya ini tadi ditambah 7 lagi, terus ditambah T. T-nya itu kan 12. Ya udah, tinggal kita masukkan aja rumusnya. Berarti kan 2 dikali 3,14 dikali 7 dikali 7 tambah 12, terus 2 dikali 3,14 dikali 7 tambah 12 sama dengan 19. Kemudian hasilnya 2 kali 3,14 itu 6,28, terus dikali 7 dikali 19 dikali 1, kemudian hasilnya itu 4,39. 6,28 itu dikali 7 hasilnya itu 43,96, terus dikali 19, jadi hasilnya itu inilah dia, dapat 83,5 sekian. Kemudian untuk volumenya itu kan rumusnya tadi V dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, V itu kan 3,14 dikali R-nya tadi 7 kuadrat berarti 49 kali 12 berarti 3,14 kali 49 kali 12, hasilnya itu 184, sekian. Begitu juga tadi yang untuk yang balok ya, sorry tadi saya ya. Dan begitu juga nanti untuk si kerucutnya.